Di era sekarang, politik bukan cuma soal bikin kebijakan dan debat-debat publik, tapi soal tampil depan dan siapa yang paling jago main peran. Selamat datang di balik layar seorang politisi. Tunggu, tahan deh, Nek. Kamu bisa nggak mukanya tuh nggak kayak orang pinter banget? Jadi kamu mukanya kayak orang pinter, tapi masih bisa diajak nongkrong gitu. Ngerti nggak? Ya yang ngerti. Coba lagi ya. Cuma kamu ini loh, Vi, lihat saya tuh muka saya serius kayak orang pinter tadi. Karena ini loh bukunya berat banget, kamu gak ada buku lain apa? Orang tua ini loh udah sepuh disuruh-suruh. Jangan gitu dong. Ini kan kita sedang membangun kredibilitas visual. Orang nggak peduli kamu baca buku apa, yang penting kelihatan kayak kamu baca. Iya, tapi saya kelihatan keberatan gak? Aduh, gimana? Mukanya aja kan. Aduh, orang tua disuruh-suruh. Udah sepuh juga. Gini. Kayak bukunya di... Ya susah toh. Bentar, kamu tuh... Aku... Gini kayak... Gimana ya? Bentar. Gini, kamu... Gini. Halo, saya Pome. Mungkin sobat-sobat kenal saya sebagai seorang politisi. Tapi sebenarnya saya ini tuh cuma full-time content creator aja yang kebetulan lagi nyalek. Capek loh sobat-sobat pura-pura peduli sama isu di masyarakat. Apalagi tiap jam 8 pagi saya udah harus standby. Ya cuma demi masuk FYP kalian aja. Senyum gitu. Ya ampun. Yaudah sini. Senyum. Emang kayak gini. Ini saya senyumnya kering loh. Nanti ini loh gigi saya, paus saya nanti. Ya sama sendiri. Aduh, berat lagi nih. Udah sepuh ini, udah kropos. Aduh, Tunggu, kamu tuh nggak masuk frame ya tadi? gimana kamu kameramennya? Di politik modern, kita masuk ke yang disebut sebagai mediatisasi politik, di mana logika media lebih menentukan dibandingkan substansi kebijakan. Politisi udah nggak cuma bekerja lagi, mereka juga tampil. Mereka adalah aktor, dan apa yang biasa kita lihat itu udah menjadi bagian dari produksi di layar belakang. Ini topi peci masih miring. Udah bener belum ya? Ini kerah juga kok makin susah dibenerinnya. Simetris belum lagi. Apalagi ya ampun, nih kancing belum. Apa karena saya makin buncit ya ini? Jadinya lepas-lepas terus ini kancingnya. Aduh. Jam gak mati kan ini? Iya sih, batik ini emang paling cocok dan paling sering dipakai. Kalian pasti juga penasaran kan? Dan banyak yang bertanya-tanya gitu dari sobat-sobat di online, di seluruh dunia. Kenapa Pome pakai batik terus? Batiknya ini lagi. Terus motifnya juga ya kalian jadi inget kan? Nah, sebenarnya saya tuh gak pakai baju lain karena batik itu nunjukin kalau saya itu orang yang siap bekerja dan siap jadi pemimpin kalian. Ya saya sih punya baju lain, cuma kan ini biar kalian pada inget. Ini namanya strategi visual gitu. Kamu kayaknya lebih cocok yang ini deh. Kayak yang di bagian keteknya tuh agak lecek gitu ya. Biar kamu kelihatan abis dari lapangan gitu. Oh iya. Yang itu aja. Iya. Setiap detail kecil
bahkan baju, mempunyai makna. Karena di dunia politik, visual adalah pesan. Dalam dunia politik, penampilan itu bukan cuma soal fashion, tapi menjual persona. Kita ingin kelihatan seperti orang biasa, biar kelihatan merakyat. Tapi kita juga tetap harus punya vibe pemimpin, biar kita kelihatan kayak berwibawa. Tapi ini yang disebut sebagai impression management. Nah, dalam PR politik, ini menjadi bagian dari strategi, bukan cuma gaya doang. Halo, Ibu. Halo adik-adik. Oh, ikut ibunya ke pasar ya? Halo mas-mas yang jualan. Halo. Pak Pome ya? Ya ampun, seneng banget lihat Bapak turun langsung di masyarakat. Ngomong-ngomong, harga cabai kapan turun ya Pak? Mahal banget deh sekarang. Tenang aja Bu, itu nanti saya dan tim bakal urus langsung, bakal saya turunin. Tenang aja Bu, itu tujuan saya datang ke pasar ini, makanya buat dengerin keluh kesah ibu dan ibu-ibu lainnya gitu. Bahkan teman-teman Pome lainnya yang masih muda atau bahkan bapak-bapak gitu. Loh, wong itu istri saya di rumah aja udah komplain kayak, "Bapak ini apa cabenya kenapa mahal?" gitu. Tenang aja Bu, saya pasti akan dengerin, tenang. Besok langsung turun, oke? Ibu apa bisa langsung tenang gitu sama ibu-ibu Alhamdulillah lain. Pak, terima kasih ya. Iya, heeh. Itu momen tadi, Cici, momen tadi dapat nggak? Belum. Dari kanan. Iya bang. Kamu kanan atau kiri sih? Kanan. Iya bang. Nah, itu mastiin ya, keringetan Pom itu kelihatan jelas. Masya Allah bang. Harus. Udah bang. Nah, udah, kalau bisa di zoom, di cabai pas dia pegang cabai itu zoom bang, Pom. Udah bang. Oke. Sampai peak. Oke. Kelihatan Nah, bang. ini konten mahal loh, kamu jangan sampai apa-apa ya konten ini ya. Iya. Saya sebenarnya ke pasar nggak buat apa-apa sih. Saya juga nggak ngerti bedanya bumbu-bumbu dapur itu. Lengkuas lah, jahe lah. Yang masakan istri saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saya nggak ke pasar, nanti tim saya nggak dapet foto cabai. Nanti saya dikira nggak peduli sama harga cabai yang lagi naik, yang lagi diomongin sama rakyat-rakyat ini. Ntar dikiranya saya nggak peduli. Triknya sih simple. Jangan pernah jawab pertanyaan yang bisa bikin kamu mati. Kasih pernyataan yang gampang dikutip media. Misalnya, fokus saya adalah rakyat, bukan mobil. Fix besok itu bakal jadi headline. Inilah yang disebut teknik asap dan cermin, di mana kita kasih tontonan ke rakyat, biar mereka nggak nanya-nanya soal kebijakan yang sebenarnya lagi kita sahkan di balik layar. Teknik ini digunakan oleh spin doctor untuk mengalihkan perhatian publik dari isu kompleks ke momen visual yang emosional dan mudah dikonsumsi. Tujuannya apa? Bukan untuk memberikan informasi, sebenarnya untuk mengarahkan persepsi. Duh, capek sekali saya. Pak Pome? Bener ya Pak Pome? Ya ampun Pak, gimana kamarnya Pak? Aduh, Baik. gimana CFD-nya hari ini? Oh iya, CFD saya sebenarnya ya baik, senang, saya ngerasa lebih sehat gitu. Apalagi saya buncit, terus apalagi saya kan orang sibuk, jadi susah ngeluangin waktu. Jadi CFD ini saya manfaatin baik-baik buat ya ini olahraga gitu. Oh iya bener. Nah, kata pemirsa di rumah sih, ada berita nih soal koleksi mobil mewah Bapak nih. Katanya hidup sederhana. Gimana tuh Pak konsepnya? Mobil itu kan urusannya orang kaya. Saya nggak ngomongin urusan orang kaya. Saya lebih suka ngomongin ojol, ngomongin rakyat, ngomongin apakah ojol ini sudah bisa mensejahterakan keluarganya. Hal-hal yang kayak gitu.
Ingat ya, saya ini lebih fokus ke rakyat, bukan mobil. Oke, siapa? Maaf Pak. Dalam politik, menjawab pertanyaan itu bukan selalu tentang kejujuran, tapi tentang mengontrol ceritanya. Isu bisa dialihkan dan publik bisa aja nggak tahu aslinya bagaimana. Teknik ini disebut dengan deflection and plausible deniability. Politisi dilatih untuk tidak menjawab pertanyaan yang berbahaya, tapi mereka menggantinya dengan menjawab pesan yang lebih aman dan mudah dikutip oleh media, atau yang disebut sebagai soundbites. Halo guys, hari ini kita kedatangan Pome. Halo sobat-sobat Pome dari ujung dunia sampai ujung dunia juga. Halo. Oke, hari ini kita mau challenge joget TikTok. Gimana Pak, udah siap belum? Wah, siap banget. Ayo. Oke, 3, 2, 1. Music, cue. Pome mania. Pome mania. Me, kamu ekspresinya lebih lucu deh, kayak seolah-olah kamu pasrah sama challenge ini gitu. Lagi. Oke. Pome mania. Pome mania. Aduh. Wah. Susah ya. Sobat-sobat. Sebenarnya ya saya juga capek buka tutup topeng kayak gini, kayak badut saya tuh sekarang ini. Tapi sobat-sobat suka kan yang kayak gini, ya kan? Ya enggak? Ayo Pak, ikutin saya. Oh iya. Pome Mania. Pome mania. Ini adalah fenomena celebrity politics, di mana politisi udah nggak lagi menjual kebijakannya doang, tapi kepribadiannya juga. Mereka dikemas sebagai seorang selebriti biar publik merasa dekat secara emosional. Dan apa? Oke. Dan masalahnya, itu bukan cuman melihat dari kebijakannya doang, tapi mereka fokusnya lebih ke seberapa menarik performanya. Weh, rame ini di TikTok ini. Weh, viewersnya banyak ini. Sering-sering kali ya bikin konten kayak gini. Wes, viewersnya bahkan 10 juta. Likes-nya udah ratusan ribu ini. Weh, keren-keren nih, komentar-komentarnya juga bagus-bagus nih. Weh, keren-keren. Gimana? Udah pada cek konten-konten saya belum di TikTok? Gimana? Keren kan? Keren? Ya kalau keren ya berarti ya saya berhasil di TikTok. Besok kita agendanya naik angkot ya. Iya. Duh, capek. Orang tua disuruh-suruh. Dah. Jadi, yang kita lihat di layar, apakah benar itu realita? Atau hanya pertunjukan yang dirancang dengan sangat rapi? Pertanyaannya sekarang, bukan cuman apakah politisi ini tulus, tapi seberapa besar bagian dari mereka itu nyata dan seberapa besar itu cuma hasil dari produksi.